Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kami menyapa semua yang ada, yang meliputi praise worship kami, pujian dan penyembahan kami. Biarlah hari ini menjadi spesial bagi setiap kami. Bapa, kami mau melewati setiap lembah kami yang kelam. Kami percaya bahwa Bapa senantiasa ada dengan kami. Bapa tidak pernah melepaskan tangan kasih-Mu dari setiap kami. Dan kami mengikuti langkah-Mu, sebab pertolongan Tuhan kepada kami itu nyata. Kami tidak berjalan sendiri, kami terus berjalan bersama Yesus. Haleluya. Melewati lembah duka setempuh, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong aku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku.
Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami. Dan kami tidak takut, sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman. Allah kami adalah Allah El Shaddai, Allah yang terus bersama kami sepanjang hidup kami. Kami tidak pernah takut, Engkau ada selalu bersama dengan kami. Haleluya. Sebab Yesus pelihara kami. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Dan kami tidak pernah susah Tuhan. Sebab Roh Kudus selalu menghibur kami. Roh Kudus
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Intimacy Worship pagi ini. Sebuah program yang sangat indah, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Abraham adalah bapa segala orang percaya. Menjadi bapa segala orang beriman. Mengapa? Karena di dalam imannya kepada Allah, ketaatan kehidupannya kepada Allah itu nampak dalam segala sesuatu. Dalam seluruh perjalanan hidupnya diwarnai ketaatannya kepada Allah di dalam segala sesuatu. Jadi tidak salah kalau Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman. Ketaatannya itu menandakan bahwa dia seorang yang beriman, seorang yang dalam perilakunya, dalam sikapnya, dalam perkataannya menyatakan ketertundukannya kepada Allah dan dinyatakan dalam ketaatan. Itu adalah Abraham. Tetapi suatu kali, suatu saat, ketika Ishak sudah lahir, ada sebuah peristiwa puncak yang dialami oleh Abraham. Peristiwa di mana imannya diuji. Anak satu-satunya yang dia sayangi, yang dia cintai, yang menjadi penerus keturunannya, Allah memintanya untuk Abraham mempersembahkan Ishak. Padahal Ishak adalah seorang ahli waris satu-satunya. Yang kedua, Ishak adalah anak yang paling dia kasihi dan sayangi. Yang ketiga, Ishak adalah penerus dari keturunannya yang nanti akan dilipat gandakan menjadi bangsa yang luar biasa. Dan Ishak adalah penerus dari perjanjian Allah kepada Abraham. Nah, bagaimana? Apakah masuk akal
anak satu-satunya yang menjadi tumpuan dan harapan masa depan kehidupan Abraham, itu diminta oleh Allah sendiri untuk dipersembahkan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang penting dalam ujian iman Abraham. Yang pertama, Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya yang paling baik dan paling dia sayangi kepada Allah. Yang kedua, Abraham diperintahkan untuk menyerahkan anak perjanjian itu kepada Allah. Siapapun manusia di kolong langit, jika orang yang paling disayangi, orang yang menjadi harapan masa depannya, orang yang dia sayangi, yang dia cintai, harus dikorbankan. Bagaimana perasaannya? Namun Abraham adalah manusia yang luar biasa karena imannya kepada Allah. Dan iman itu ditunjukkan kepada Allah dan sesamanya melalui ketaatannya kepada Allah dalam segala sesuatu. Dan di puncak peristiwa kehidupannya ini pun, imannya kembali diuji. Ia harus mempersembahkan Ishak, anak yang dia sayangi dan kasihi. Dan apa yang terjadi? Abraham tetap melakukan kehendak Tuhan itu. Abraham tetap taat, tunduk kepada Allah. Apa yang diminta oleh Allah, dia lakukan itu, dia kerjakan itu seturut maunya Tuhan. Dia adalah bapa orang percaya yang luar biasa, yang dapat kita teladani dalam segala tantangan, kesulitan, persoalan. Allah yang menjadi prioritas, Allah yang menjadi harapannya, Allah yang menjadi kekuatannya, Allah yang menjadi masa depannya. Bukan lagi bergantung kepada Ishak, tetapi harapannya itu, masa depannya itu dia taruh di lengan Tuhan yang kuat, di lengan Tuhan yang sangat kuat, dan harapannya itu tidak sia-sia. Alasan kenapa Abraham tetap taat kepada Allah dan tetap mempersembahkan Ishak, anak yang dia sayangi, kepada Allah. Itu berarti bahwa Abraham membuktikan imannya, keyakinannya, bahwa kematian bukanlah persoalan yang serius bagi Allah. Kematian bukanlah penghalang. Kematian bukanlah perintang bagi Allah untuk menggenapi seluruh perjanjian yang Allah sudah janjikan kepada Abraham.
Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun sudah mati. Pengharapan Abraham ini sangat luar biasa. Yang kedua, dengan mempersembahkan Ishak, berarti Abraham percaya bahwa Allah dapat dan pasti dapat menyelesaikan persoalan-persoalan untuk menggenapi perjanjiannya atau janji-janjinya kepada Abraham. Jadi Allah sanggup berbuat segala sesuatu untuk orang-orang yang dikasihnya, untuk orang-orang yang mempercayainya seperti Abraham. Dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi, Allah tetap dapat melakukan rencananya. Dan tiada satupun yang dapat menghalanginya. Dari sini kita melihat mengapa Abraham bergumul dalam mengalami pencobaan itu, dalam mengalami ujian itu. Dan dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Allah memberikan pujian atas ketaatannya Abraham itu. Ini luar biasa. Dari persoalan ujian Abraham ini, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa Allah sanggup memberikan solusi atas permasalahan persoalan hidup siapapun manusia, termasuk Abraham. Tidak menjadi persoalan siapa ahli warisnya, siapa penerusnya, siapa yang nanti menjadi masa depannya Abraham. Yang kedua, sebagai orang percaya bahwa kematian itu bukanlah sebuah persoalan yang dibesar-besarkan, karena Allah sanggup membangkitkan orang sekalipun dia sudah mati. Dengan kebangkitan itu menandakan, membuktikan bahwa setiap orang percaya memiliki masa depan. Masa depan di dalam kekekalan sana yang penuh dengan kemuliaan yang tiada taranya itu, yang penuh dengan damai, yang penuh dengan kebenaran dan keindahan bersama Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bahwa Abraham hanya berharap kepada Allah dan karyanya, bahwa Allah mempunyai cara, beribu-ribu cara
untuk memecahkan setiap persoalan dalam hidup, termasuk Abraham dan Bapak Ibu. Persoalan apapun, masalah apapun, entah sekarang maupun masa depan, Allah memiliki banyak cara yang luar biasa. Yang selanjutnya, bahwa Allah dalam pemeliharaannya mampu menyediakan berkat, mampu menyediakan kasih karunia, mampu mengaruniakan kesejahteraan, mampu menyediakan segala sesuatu yang butuhkan, yang diperlukan dan dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, mari kita wujudkan iman kita di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam segala sesuatu, di dalam perilaku kita, di dalam sikap kita, dan di dalam perkataan kita, agar kita sama menjadi orang percaya seperti Bapak Abraham, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami melihat ketangguhan dari seorang Bapak orang percaya, yaitu Bapak Abraham, yang mendapat ujian luar biasa. Namun dia sukses melakukan kehendak-Mu, tetap teguh dalam ketaatan yang luar biasa, dan melakukan kehendak-Mu. Biarlah setiap kami dapat hidup dan memiliki iman seperti Bapak Abraham. Tolong setiap kami Tuhan, agar menaruh pengharapan masa depan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki solusi atas setiap persoalan hidup. Karena Tuhanlah yang punya banyak cara untuk menyelesaikan setiap persoalan. Karena itu, biarlah setiap kami mau taat, mau berserah, dan hanya berharap kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Dengarlah doa setiap kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan setiap hati anak-anak-Mu, orang percaya dimanapun, yang sedang bergumul, yang sedang bersusah hati, yang sedang dalam kekurangan, yang dalam sakit. Tuhan, dengarlah doa mereka. Dan kami mempercayakan mereka kepadamu. Karena cara Tuhan, solusi yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya adalah yang terbaik.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.